Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan review jurnal, manajemen, dan komunikasi risiko. Berikut merupakan anggota kelompok. Pertama ada Eka Karisa, terus ada Adit Nugraha, terus ada Endisa Maura. Ya, dipersilakan untuk Endisa Maura. Jadi yang pertama ada jurnal 1 yang berjudul Risk Communication and Local Perceptions of Petrochemical Pollution Risk, a comparison of the petrochemical industry complexes at different development stages. Jadi latar belakangnya adalah industri petrokimia dapat mengakibatkan risiko lingkungan dan kesehatan yang membuat masyarakat khawatir. Risiko seperti polusi petrokimia, kanker, stres, dan risiko ledakan gas. Seringkali penyampaian mengenai risiko ini kurang efektif karena hanya sebatas kebijakan-kebijakan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga informasi risiko tidak sesuai dengan sosial, ekonomi, dan keadaan sebenarnya yang ada di masyarakat. Lokasi dari studi kasus ini dilakukan di Taiwan pada 2 tempat yang berbeda, yaitu di SNCC yang terletak di Kabupaten Yunlin dan di INCC yang beroperasi di Kabupaten Chunghua. Next. Ya, untuk metode yang digunakan pada studi kasus ini adalah menggunakan pendekatan pemetaan persepsi risiko, statistik berbasis GIS, dan teknik regresi spasial untuk memetakan pola geografis persepsi lokal risiko petrokimia yang dilalui oleh 3 tahap. Yang pertama, analisis dan hipotesis persepsi komunikasi risiko. Yang kedua, analisis autokorelasi spasial dan model regresi. Dan yang terakhir adalah pengumpulan data. Berikut merupakan adalah kekurangan dan kelebihannya. Jadi kelebihannya itu data yang digunakan langsung didapatkan dari responden melalui survei, sehingga sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk kekurangannya, pada studi kasus ini hanya terfokus pada perbandingan persepsi risiko pada masyarakat di sekitar SNCC dan INCC, sehingga mengabaikan dari latar belakang politik ekonomi di kedua tempat tersebut. Kemudian untuk jurnal kedua dengan judul Penilaian dan Manajemen Risiko Timbal di Udara pada Anak Sekolah Dasar Pesisir Kota Makassar. Dengan latar belakang, anak kecil sangat rentan acunan timbal yang dapat menyebabkan menurunnya tingkat kecerdasan, pertumbuhan, pendengaran, anemia, dan dapat menimbulkan gangguan pemusatan dan gangguan tingkah laku. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan seberapa besar laju asupan, durasi pajanan, frekuensi pajanan, dan tingkat risiko kesehatan paparan timbal pada anak SD di wilayah pesisir Kota Makassar. Studi kasus berada di wilayah pesisir Kota Makassar pada 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Tamalate, Mariso, Ujung Tanah, Talo, dan Biring Kanaya. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis resiko kesehatan lingkungan. Tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah analisis resiko lingkungan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pajanan responden dan tingkat resiko responden. Tujuan dari penelitian tingkat pajanan yaitu untuk mengetahui besarnya pajanan risk agen timbal yang diterima responden per kilogram berat badan setiap harinya. Dan perhitungan RQ bertujuan untuk mengetahui tingkat risiko kesehatan yang akan terjadi dari masing-masing individu. Partikel di udara ditangkap dengan menggunakan alat high volume air sample dan media penyaring atau filter. Kelebihan dari metode ini adalah bersifat observasional dengan menggunakan rancangan analisis risiko kesehatan lingkungan, sehingga data valid karena didapatkan langsung dari responden. Pengambilan sampel dilakukan selama 3 kali pengulangan di waktu pagi, siang, dan sore hari untuk mengurangi tingkat error pada data hasil sampel. Kekurangan dari metode analisis risiko dalam penelitian ini yaitu hanya dapat menentukan suatu wilayah atau individu beresiko atau tidak beresiko terhadap pajanan paparan timbal
belum bisa menentukan risiko dengan tingkat skala ordinal atau tinggi, sedang, atau rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.